Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Mutmainah akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan, pendidikan, dan essential traits. Baik, pada kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu definisi kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan pendidikan, dan kualitas pribadi pemimpin yang besar. Leadership dalam bidang pendidikan merupakan kemampuan kepala sekolah dalam rangka proses mendorong, mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan para guru dan anggota persekolahan lainnya terkait dengan penerapan proses belajar dan mengajar dalam usaha mencapai cita-cita pendidikan dan pengajaran yang optimal. Kepala sekolah memiliki tugas dan responsibility yang melebihi sivitas akademika lainnya. Kualitas kepribadian turut memberikan kontribusi secara signifikan dan turut menentukan keberhasilan atau kegagalan kepala sekolah selaku pemimpin pendidikan di sekolahnya. Lantas, apa yang dimaksud kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan atau leadership pendidikan adalah keahlian atau kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan para pendidik dan tenaga kependidikan hingga masyarakat agar secara aktif turut berpartisipasi mengembangkan dan melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang sudah dirancang. Lalu, apa saja fungsi kepemimpinan pendidikan itu? Menurut para ahli, kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Dan Rohmat menyederhanakan ketujuh fungsi kepemimpinan pendidikan menjadi 2 fungsi utama, yaitu manajer dan leader. Pertama, manajer. Manajer ini mencakup di dalamnya fungsi administrator dan supervisor, sedangkan leader mencakup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan motivator. Lalu, apa yang dimaksud dengan edukator, manajer, administrator, dan lain-lainnya itu? Ya, yang pertama, fungsi edukator. Kepala sekolah ini wajib memiliki kemampuan dalam membimbing dan mengembangkan tenaga pendidik, karyawan, peserta didik, dan staf. Selain itu, kemampuan dalam belajar serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kemampuan memberi contoh dalam mengajar. Itu juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, fungsi manajer, yaitu meliputi kemampuan dalam menyusun program, kemampuan dalam menyusun organisasi kepegawaian, menggerakkan staf, kemampuan dalam mengoptimalkan daya institusi pada lembaga pendidikan yang ditempati. Dan fungsi administrator meliputi kemampuan dalam mengelola segala administrasi yang menyangkut proses belajar mengajar, BK, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, serta berkaitan dengan persuratan. Selanjutnya, fungsi supervisor bermakna kepala sekolah bertindak sebagai manajer. Fungsi leader bermakna kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai inovator dan motivator. Dan yang terakhir, fungsi inovator dan motivator. Pada fungsi ini, kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang leader. Hamdani pada tahun 2014 mengemukakan fungsi utama pemimpin pendidikan, yaitu 1. Mampu menciptakan suasana kerja sama dan persaudaraan yang baik sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah. Yang kedua, mampu mengorganisir bawahan sehingga tujuannya dapat tercapai. 3. Mampu membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat,
bertanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok, dan adil dalam memimpin kelompok. Setelah kita tahu bahwa definisi dan fungsi-fungsi kepemimpinan tadi, lalu bagaimana kualitas kepribadian pemimpin yang baik itu? Kualitas kepribadian pemimpin yang ideal sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak terkecuali pemimpin pendidikan. Seorang pemimpin juga harus mampu merangkul anggota atau bawahannya tanpa membedakan fungsi dan posisi masing-masing. Di samping itu, pemimpin juga harus mampu mengarahkan anggota atau bawahannya secara ingarso suntulodo, inmadyo mangunkarso, tuturi handayani. Apabila seorang pemimpin sesuai dengan semboyan tadi, maka akan menciptakan seorang pemimpin yang disegani dan berwibawa, karena menggambarkan seorang pemimpin yang mampu menempatkan diri dimanapun dia berada, namun tetap berwibawa. Ingarso suntulodo ini memiliki arti di saat pemimpin berada di depan, maka pemimpin tersebut itu harus menjadi contoh, harus memberikan contoh yang baik secara sikap, perilaku, kebijakan maupun pemikirannya. Ingmadyo mangunkarso memiliki arti ketika pemimpin berada di tengah-tengah anggotanya, maka seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi kepada anggotanya untuk terus maju memperjuangkan tujuan bersama. Sedangkan tuturi handayani mengandung arti ketika seorang pemimpin sudah banyak mencetak kader yang bisa diandalkan, maka pemimpin harus mau memberi kewenangan atau kekuasaan kepada kadernya. Hal ini untuk menciptakan kepemimpinan yang berkesinambungan, tidak hanya satu pemimpin tanpa mempersiapkan pengganti. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus memberikan kepercayaan terhadap kadernya tersebut, meskipun gaya kepemimpinannya berbeda. Pemimpin juga harus bertindak demokratis, tidak selalu otoriter, meskipun pada saat-saat tertentu memang dibutuhkan gaya pemimpin yang otoriter. Karena tidak selamanya manusia mau diatur oleh pemimpin, namun tidak mungkin juga dilepas tanpa aturan jika anggota tersebut tidak memiliki kesadaran yang tinggi. Pemimpin juga diharapkan mampu beradaptasi baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu penempatan diri ketika bersama para pemimpin atau anggota yang dipimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan lebih dari bawahannya. Boleh jadi mungkin kelebihan di bidang pengalaman kerja atau prestasi maupun bidang lainnya. Pemimpin akan terlihat prima ketika mampu memberikan motivasi dan bisa berkomunikasi dengan baik. Kualitas kepribadian yang dapat menjadikan seseorang sebagai pemimpin besar dijadikan sebagai berikut. 1. Fokus pada apa yang dilakukan. Ya, sebagai seorang pemimpin, ia harus fokus terhadap apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi tujuan bersama, dan ia juga harus fokus mengerahkan atau mendidik atau menjalankan tugas-tugas yang dimilikinya. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri yang baik. Ya, sebagai pemimpin yang dijadikan contoh oleh bawahannya atau anggota-anggotanya, pemimpin harus percaya diri. Karena dengan percaya diri, dia akan meyakinkan, dia akan mengedukasi anggota-anggotanya. Ketiga, transparan pada hal-hal yang memang seharusnya jujur. Jadi memang ada beberapa yang harus ditransparankan oleh pemimpin kepada anggota-anggotanya. Dan yang keempat yaitu memiliki integritas tinggi terhadap komitmen. Seorang pemimpin juga harus memiliki pendirian yang teguh, integritas ini terhadap komitmen yang telah ia
pegang telah ia bentuk bersama dengan anggota-anggotanya. Yang kelima, seorang pemimpin harus dapat menginspirasi bawahan atau orang lain. Selain harus percaya diri, memiliki wawasan yang luas, pemimpin juga menginspirasi bawahan-bawahannya dan memotivasinya. 6. Pemimpin harus memiliki obsesi atau keinginan kuat untuk sukses. Ya, ketika pemimpin sudah memiliki tujuan yang tepat, yang jelas, maka ia harus tetap konsisten, tetap memiliki obsesi yang kuat untuk sukses. Yang ketujuh, kualitas pribadi seorang pemimpin yang wajib dimiliki yaitu inovatif, sabar, tabah, tidak sembrono, otentik, dan berpikiran terbuka. Inovatif artinya pemimpin memiliki trik-trik atau terobosan-terobosan baru mengenai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kualitas kepribadian yang dimiliki oleh pemimpin besar, yaitu tegas dalam berkeputusan dan bertindak. Ya, pemimpin harus memiliki keteguhan hati, ketetapan pendirian, sehingga dapat tegas dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Ciri seorang pemimpin besar yang berkualitas baik selanjutnya yaitu berkepribadian, memberdayakan, dan mampu membangun budaya. Murah hati, gigih, bulat, dan memiliki wawasan luas, mampu berkomunikasi dengan baik dengan bawahan dan orang lain. Karena sebagai seorang pemimpin, ia harus menjadi contoh, menjadi kawan, dan menjadi tempat untuk bersharing-sharing. Dan selanjutnya dapat bertanggung jawab dan resah ketika bawahan memiliki masalah dan tidak mampu mereka selesaikan sendiri. Ya, di sini pemimpin menjadi edukator yang memiliki solusi-solusi yang dapat digunakan oleh anggota-anggotanya dalam menyelesaikan masalah mereka. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, seorang pemimpin dalam pendidikan itu seseorang yang dapat memimpin, seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang diterapkan di pendidikan, memiliki tugas-tugas sebagai seorang edukator, sebagai manajer, administrator, supervisor, dan juga sebagai leader. Dan pemimpin yang baik memiliki beberapa ciri-ciri yang antara lain sebagai bisa bertanggung jawab, inovatif, berintegritas, dan lain-lain. Pemimpin yang baik juga menerapkan semboyan Inga Sosong Tulodo, Ing Madiwangun Karso, Tuturi Handayani. Ketika di depan ia menjadi contoh, ketika di tengah ia menjadi kawan bagi anggota-anggotanya, dan ketika di belakang, ketika anggotanya memiliki pencapaian, maka ia akan mengapresiasi, maka ia akan memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Siti Mutmainah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.